Halo semua, berjumpa lagi. Nah, kali ini kita sudah di pertemuan kedua, bab 3, yaitu berhati-hati di mana saja. Nah, ayo kita belajar bersama-sama. Nah, pertama, ayo kita berdiskusi. Berdiskusilah dengan 3 teman kalian. Apa yang akan kalian diskusikan? Berikut adalah pertanyaan yang harus kalian diskusikan. Yang pertama, apakah kalian pernah melihat tempat penyeberangan yang disebut dengan zebra crossing? Lalu yang kedua, apa warna zebra crossing? Lalu yang ketiga, pernahkah kalian menyeberang jalan sendiri? Dan yang keempat, jika ya, ceritakan cara kalian melakukannya. Lalu yang kelima, pernahkah kalian menyeberang jalan menggunakan jembatan penyeberangan? Lalu yang keenam, apakah menurut kalian cara itu aman? Nah, setelah kalian berdiskusi dengan teman kalian, laporkan hasil diskusi kalian kepada guru. Nah, setelah berdiskusi, kalian diminta untuk baca kembali cerita berikut ini. Para siswa akan pergi ke taman. Bu Rida mengajari cara menyeberang yang aman. Tunggu sebentar, tengok kanan, lalu tengok kiri. Sesudahnya, tengok kanan lagi. Namanya 4T. Davi hendak menyeberang lebih dahulu. Lalu kata Bu Rida, "Tunggu Davi, kita akan menyeberang bersama-sama. Berdirilah bersama teman-temanmu." Lalu Davi menjawab, "Baik Bu." Kata Bu Rida, "Bagaimana cara menyeberang jalan yang aman?" Omi menjawab, "Tunggu sebentar, kemudian tengok kanan." Bu Rida berkata, "Betul, lalu apa lagi?" Kata Bayu, "Tengok kiri, lalu tengok kanan lagi." Kata Bu Rida, "Tepat sekali. Nah, apakah kalian siap berangkat sekarang?" Dan semua anak menjawab, "Siap." Nah, ayo menulis setelah membaca cerita di halaman 47 atau cerita sebelumnya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1, ada berapa tokoh dalam cerita di atas? Sebutkan. Lalu yang kedua, sebutkan apa saja 4T itu. Lalu yang ketiga, berikan judul yang sesuai untuk cerita di atas. Nah, setelah kalian menjawab 3 pertanyaan ini, kalian akan menulis pendapat kalian tentang menyeberang jalan dalam 4. Gunakan pertanyaan berikut sebagai bantuan. Apakah anak-anak perlu belajar cara menyeberang? Lalu, bolehkah anak-anak menyeberang jalan sendiri? Kemudian, apakah menurut kalian 4T adalah cara menyeberang yang baik? Dan terakhir, apakah kalian punya cara menyeberang yang berbeda dengan 4T? Oke, selamat mengerjakan ya. Kalian pasti bisa. Nah, setelah itu, kalian akan menirukan dan melakukan. Pernahkah kalian melihat lampu lalu lintas? Nah, seperti ini ya lampu lalu lintas. Apa yang dilakukan pengendara jika lampu menyala merah? Nah, jadi mainkan permainan lampu merah, lampu hijau. Simaklah baik-baik petunjuk guru. Selamat bermain. Dan berikut adalah cara bermainnya. Silahkan dibaca ya. Nomor 1, jika memungkinkan, mainkan permainan ini di sebuah tempat yang lapang atau yang luas. Nomor 2, satu murid akan menjadi lampu lalu lintas, 2 murid menjadi polisi lalu lintas, 3 murid menjadi pejalan kaki, dan 5 murid menjadi kendaraan. Nomor 3, si lampu lalu lintas akan menyerukan warna lampu. Ketika dia menyerukan hijau, semua kendaraan berlalu lalang di jalan. Ketika dia menyerukan merah, semua kendaraan harus berhenti di tempat. Yang keempat, pejalan kaki akan menunggu di tepi jalan dan hanya boleh menyeberang ketika lampu merah.
Yang kelima, polisi mengawasi dari kedua sisi jalan. Yang keenam, polisi berhak menangkap pejalan kaki atau kendaraan yang melanggar aturan. Yang ketujuh, beri waktu 2 menit tiap kali bermain. Pejalan kaki harus berhasil menyeberangi jalan sebelum waktu berakhir. Dan yang kedelapan, guru bebas menentukan jumlah pemain. Selamat bermain. Nah, setelah bermain, kalian akan belajar mengenal tempat umum. Apakah kalian tahu tempat umum? Dapatkah kalian menyebutkan contohnya? Nah, berikut adalah contoh tempat umum. Ada taman bermain, sekolah, pantai, tempat ibadah, pusat perbelanjaan, dan juga kebun binatang. Nah, tempat umum merupakan tempat yang dapat digunakan atau dikunjungi oleh semua orang. Nah, ayo menulis. Sekarang bacalah informasi berikut. Dapatkah kalian menebak tempat yang dimaksud? Tuliskan jawabannya di buku tulis kalian. Yang pertama, aku adalah batas antara daratan dan lautan. Aku punya banyak pasir. Orang bisa mengunjungiku untuk berkreasi. Apakah aku? Lalu yang kedua, aku adalah tempat untuk belajar. Aku punya banyak ruangan. Ada banyak meja dan kursi di dalamku. Apakah aku? Lalu berikutnya, aku adalah tempat bermain di luar ruangan. Ada ayunan, perosotan, jungkat-jungkit. Anak-anak senang mengunjungiku. Apakah aku? Dan yang terakhir, aku adalah rumah untuk banyak binatang. Para binatang dipelihara dengan baik. Orang yang mengunjungiku harus membeli tiket masuk. Apakah aku? Nah, dalam kegiatan ini kalian belajar untuk menyimpulkan nama tempat berdasarkan informasi. Nah, di sini kita akan belajar macam-macam tanda di tempat umum. Berikut adalah jenis-jenis atau macam-macam tanda yang ada di tempat umum. Nah, tanda segitiga kuning adalah peringatan akan bahaya. Tanda tersebut mengingatkan agar kita berhati-hati. Lalu tanda lingkaran merah yang dicoret adalah larangan. Tanda tersebut melarang kita melakukan sesuatu. Nah, tanda ini merupakan tanda jangan mendorong. Lalu, tanda ini merupakan tanda jangan membuka pintu. Selanjutnya, tanda ini merupakan tanda jangan memberi makan hewan. Nah, tanda ini artinya hati-hati lantai licin. Kemudian tanda yang ini artinya jangan sentuh, stop kontak. Lalu tanda ini artinya hati-hati barang panas. Selanjutnya, tanda ini artinya hati-hati ketika melangkah. Kemudian tanda ini artinya hati-hati ombak besar. Dan tanda ini artinya hati-hati ada ayunan. Nah, sudah tahu ya macam-macam tanda di tempat umum? Oke, nah setelah itu kalian diminta untuk pilih salah satu tanda dari 9 gambar di atas. Apakah tanda tersebut sudah menyampaikan pesan dengan jelas? Tuliskan pendapatmu disertai alasannya. Contoh, gambar nomor 2 tidak jelas. Saya mengira itu gambar lemari. Silakan dicoba ya. Oke, terima kasih. Sekian pertemuan kali ini. Sampai berjumpa lagi. Dah.